Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan narasumber. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Handoko dari Projo. Pak Handoko, ini kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi ya, sudah purna tugas. Lalu bentuk dukungan apa yang kemudian diberikan oleh Projo saat ini? Ya, begini, saya pertama mau bicara soal topik kita tadi ya. Mungkin saya perlu nambahkan kenapa Pak Jokowi sampai hari ini masih begitu pun jadi magnet gitu ya. Saya rasa karena memang pertama Pak Jokowi itu kan memang dilahirkan dari rakyat ya. Waktu muncul sebagai pemimpin itu memang betul-betul dari rakyat. Dan kemudian beliau menjalankan peran kepemimpinannya itu dengan tidak meninggalkan rakyat sama sekali, sehingga beliau sangat dekat di hati rakyat. Itu yang menjadi catatan. Dan kemudian ditambah bahwa kemudian kepemimpinan beliau sangat berhasil, banyak sekali kemajuan dan dalam pembangunan Republik ini yang dirasakan betul oleh masyarakat, oleh rakyat, sehingga muncullah approval ratingnya masih sangat tinggi, bahkan di ujung pemerintahnya. Ini memang sejarah baru dalam dunia politik kita, mungkin dalam sejarah politik dunia juga ini jadi catatan yang enggak banyak terjadi. Dan kemudian juga kita melihat bahwa fakta politiknya adalah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Maka saya pikir semua orang juga sudah bisa merasionalisasi bahwa apa yang kemudian menjadi tindak tanduk, menjadi langkah-langkah Pak Jokowi akan cukup berpengaruh besar dalam dinamika politik nasional kita. Gitu, Mbak. Oke, Pak Handoko, tapi ada arahan nggak sih ke para relawan Projo begitu ke Pak Handoko? Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Handoko. Kalau begitu saya menuju ke narasumber lainnya, saya mau ke Prof. Ibnu begitu. Prof. Ibnu, ini mendengar pernyataan ataupun jawaban yang tadi disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apa sebetulnya yang dikejar Prof. oleh calon kepala daerah ini sowan datang ke kediamannya Pak Jokowi? Tujuannya untuk apa sih? Elektoral kah? Pak Jokowi itu berkuasa kan 10 tahun. Maka selain sumber daya sosial, boleh jadi ada sumber daya ekonomi kan, sumber daya politik di dalamnya kan, yang dikejar oleh para elit yang datang tadi, terutama yang sedang bertanding ya di pilkada ya, pilkub atau pemilihan bupati atau wali kota ya. Itu kan kita bisa lihat datang ke Pak Jokowi mungkin ada yang berharap dapat modal sosialnya, ada dapat dukungan modal politik ya kan, boleh jadi juga modal ekonomi ya, kapital ya dalam pengertian. Popularitas bagaimana? Kita tahu Pak Jokowi sejak datang dari Solo ke Jakarta sudah media darling. Waktu mau pulang ke Solo setelah 10 tahun di Jakarta, maksudnya jadi presiden, masih media darling. Kemarin mau naik pesawat komersial pun masih dikejar wartawan ya. Jadi siapa tahu ada yang memanfaatkan untuk cari popularitas ya, kan begitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya yang lebih dari itu adalah semua ini sangat bergantung sama kebaikan hati presiden yang sekarang Pak Prabowo. Karena kalau masih melanjutkan ya, belum mengikis habis orang-orang dalam tanda petik nih, orang-orang Pak Jokowi, biasanya dalam pemilihan presiden yang sifatnya diametral gitu, itu orang-orang lama itu dipotong gitu, nggak dikasih jabatan. Sudah selesai begitu ya? Selesai. Sekarang kan nggak diametral, jadi berlanjut terus. Makanya kalau Pak Prabowo masih baik lah gitu, bersikap baik, masih mengakomodir menteri-menterinya, mantan-mantan menteri zaman Pak Jokowi lalu diikutkan dalam masa Pak Prabowo sekarang, mungkin akan masih posisi Pak Jokowi masih penting. Tapi begitu nanti di pergeseran, ada penggantian tadi, ada pengurangan, orang udah mulai melihat tuh berjarak gitu. Saya tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak, itu yang perlu dipantau terus. Soalnya kalau pada periode-periode sebelumnya, kalau presiden yang baru berkuasa
orang-orang lama yang mantan presiden terdahulunya itu tidak dipakai kan, begitu. Nah itu dia. Pak Prabowo di sini perannya menjadi penting sekali begitu. Kalau masih Pak Prabowo masih memberi hormat, menghargai dan memberi tempat kepada Pak Jokowi melalui orang-orang sekitarnya, itu akan tetap berlanjut. Gitu. Baik, itu dari Prof. Ibnu. Saya mau kembali ke Mas Seno kalau begitu. Kalau dari PDI Perjuangan melihatnya apa yang sebetulnya dicari oleh para calon kepala daerah, kemudian sowan mendatangi kediaman dari Jokowi. PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Karena kemarin dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyebut bahwa adanya kekhawatiran, begitu ketakutan dari para calon kepala daerah. Mas Seno? Ya tidak salah kalau kemudian publik bisa melakukan suatu identifikasi bahwa pada saat ada calon kepala daerah yang meminta restu dan datang kepada Pak Jokowi, ini juga bentuk salah satu ekspresi kepanikan dalam konteks menghadapi pilkada yang tinggal sekian hari lagi. Sehingga diperlukan suatu daya backing, daya dukung dari pengaruh lain untuk datang dan meminta restu. Nah buat kami saya rasa itu bisa saja terjadi dalam demokrasi, tetapi kan tentu bukan suatu semangat berjuang yang tangguh dalam konteks pilkada. Nah sebenarnya lebih masuk akal Mbak kalau membayangkan sowan itu terjadinya misalnya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini seorang presiden ke-8 loh, bukan presiden ke-7 extension. Artinya ya beliau punya pola kepemimpinan sendiri. Beliau ketua umum partai, jelas posisi politiknya sebagai ketua umum partai, dan harusnya kemudian masih punya segala macam sumber daya politik selain sebagai presiden juga sebagai ketum partai. Tetapi kan tidak, apalagi gaya politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sangat berbeda. Dalam konteks tertentu misalnya ada yang mengatakan gaya politik Pak Jokowi ini gaya politik Raja Jawa, menggunakan simbol-simbol yang simir gitu, menggunakan pesan-pesan yang supple gitu. Jadi pesannya itu tidak langsung gamblang. Sedangkan Pak Prabowo ini gamblang sekali menyampaikan sesuatu ya harfiah. Dan pesannya jelas bahwa di dalam pilkada ini adalah milik rakyat. Tidak boleh kemudian elit, apalagi misalnya pemilik kekuasaan melakukan intervensi atau cawe-cawe. Nah, sehingga saya rasa kalau itu dilakukan sowan ke Pak Jokowi, maka tidak bisa disalahkan 100% kalau kemudian publik menangkap suatu ekspresi kepanikan, menangkap suatu ekspresi ingin mencari daya dongkrak dari para calon yang datang meminta restu kepada Pak Jokowi. Karena faktanya kan beliau memang sudah mengatakan bahwa beliau kembali jadi rakyat biasa. Artinya harusnya kan kalau sekata antara satunya kata dan perbuatan, seia sekata antara perbuatan dan kata-kata yang beliau sampaikan, harusnya sudah mandito, sudah berhenti dari dunia politik. Maka seluruh atribusi politiknya, seluruh modal politiknya harusnya juga diberhentikan, tapi kan tidak. Nah ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa catatan yang kami miliki adalah jangan sampai karena misalnya ada sinyal-sinyal yang diberikan bahwa Pak Jokowi berpihak pada calon A, B, C, orang-orang yang pernah mendapatkan manfaat, misalnya promosi jabatan di era Pak Jokowi yang hari ini masih ada di pemerintahan, menangkap ini sebagai suatu sinyal untuk bergerak mendukung calon-calon ini dengan kekuasaan yang dimiliki. Padahal kekuasaan pemerintahan ini adalah milik negara, milik rakyat yang harusnya tidak ikut intervensi di dalam proses pilkada. Ini menjadi sensitif karena pilkada ini akan menjadi suatu penilaian bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa awal. Karena masih masuk di 100 hari kerja pemerintahan baru. Sehingga kalau sampai kualitas pilkada ini tidak baik, terjadi intervensi, terjadi cawe-cawe, terjadi pencederaan terhadap suara rakyat, ini yang akan mendapat evaluasi tentu pemerintahan baru, bukan Pak Jokowi. Nah, ini yang saya rasa harus dilakukan suatu kewaspadaan dan satu paduan antara instruksi Presiden Prabowo dengan seluruh aparat penegak hukum di bawah, termasuk mereka yang pernah mendapatkan manfaat dari pemerintahan Pak Jokowi pada waktu memimpin. Saya rasa itu, Mbak. Oke.